Ibu, selamat pagi. Ya, selamat pagi untuk kita semuanya. Salam. Iya, bersyukur untuk ini minggu kedua ya. Hari ini, kalau ada yang pernah bilang kepada seorang ibu, nggak terasa ya anakku sudah besar, katanya. Iya, kamu yang nggak terasa, tapi aku terasa. Iya, dia tahu seperti apa rasanya membesarkan anak sampai usia demikian dan bagaimana itu pergumulannya untuk menghadapi anaknya itu, karena anak itu kebetulan sindrom begitu ya. Jadi yang lihat itu kan gampang, udah besar ya, udah bisa gini ya, nggak terasa ya, begitu ya. Tapi yang orang tuanya yang menghadapi itu, yang menuntun anak yang sindrom ini kan gak gampang begitu. Sampai anak itu bisa berbicara seperti apa adanya begitu ya. Tapi makanya dia bilang, iya kamu yang gak terasa, tapi saya terasa begitu ya. Iya, siapa yang gak terasa? Kalau ini sudah minggu kedua di bulan Desember. Terasa? Terasa. Ya. Jadi kalau nggak terasa bagaimana? Iya. Kalau kita bekerja, kalau kita menikmati hari-hari yang Tuhan beri, itu memang terasa bagi kita. Ya, di momen-momen yang sudah kita lewati. Tapi kita seakan-akan kekurangan waktu ya. Udah sampai Desember minggu kedua hari ini. Iya. Tapi mari kita bersyukur sepanjang tahun Tuhan sudah sertai kita. Ada yang gugur, coba ini belum ada yang gugur ya tahun ini. Belum ya, belum ada yang gugur. Kita hanya ikut berpartisipasi dengan orang-orang yang gugur. Yang jiwanya, tubuhnya maksud saya. Kalau jiwanya nggak tahu, ada yang gugur ini nggak tahu saya. Iya, tapi berharap bahwa tidak ada yang gugur ataupun mungkin yang down begitu ya. Baik, kita akan lihat hari ini dari firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini dari Yosua pasal 24. Yosua pasal 24. Saya mengambil tema, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Ya, tema besar PGI Natal PGI. Tema besar PGI untuk Natal tahun ini adalah Allah hadir menyelamatkan keluarga. Saya sih nggak ikut dalam dalam menentukan tema. Itu kan pembesar di PGI ya. Tentu, tapi saya menangkap begitu kalau temanya ini adalah Allah hadir menyelamatkan keluarga. Berarti secara global PGI sudah melihat betapa banyaknya mereka atau kita ini yang mengalami krisis keluarga. Ya, krisis sudah. Keluarga mengalami krisis iman, bukan hanya krisis ekonomi. Anak-anak tidak lagi menghormati orang tua. Orang tua juga kadang-kadang gak pada peduli dengan anak. Mereka hanya peduli dengan uang, dengan kesibukan mereka, tanpa memikirkan anak-anak mereka. Dan mereka sibuk katanya untuk anak. Ya kan, orang tua ini kan sibuk untuk anak, demi masa depan anak. Tapi kadang-kadang mereka tidak memahami bahwa mereka tidak memikirkan tentang anak-anak mereka masa depan, bagaimana iman mereka. Begitu. Bukan itu yang paling penting bagi mereka. Yang penting bagi mereka bagaimana mengumpulkan materi, bagaimana memikirkan tentang masa depan anak, rumah anak, pekerjaan anak, ataupun harta anak. Itu yang mereka pikirkan. Sehingga krisis iman sangat terjadi. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga itu. Saya melihat bagaimana Yosua berkata, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita lihat ayat 1 dulu. Mari kita lihat bagaimana kita melihat di sini bahwa Allah setia memimpin generasi ke generasi. Bagaimana Allah setia, Allah melewati, Allah mendampingi. Kalau saya mengingat begitu, bagaimana
keluarga saya, bagaimana Tuhan berbicara kepada generasi saya, dan bagaimana Tuhan itu menetapkan saya. Seperti Tuhan mengikuti perjalanan hidup saya. Sekalipun secara jasmani saya tidak melahirkan keturunan, tapi bagaimana Tuhan memimpin hidup saya mulai sejak saya belum mengenal Tuhan sampai saya bertobat dan sampai Tuhan memanggil saya menjadi hamba-Nya. Saya pikir seolah-olah Tuhan memang sudah tetapkan hidup saya ini. Baik, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada bangsa Israel lewat Yosua. Pasal 24, pembaruan perjanjian di Sikem. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Sampai di situ dulu kita lihat. Nah, Yosua mengingatkan, Tuhan mengingatkan, beginilah firman Tuhan. Yosua menyampaikan kepada bangsa Israel ini setelah mereka keluar dari tanah Mesir dan perbudakan, mereka sampai kepada tanah perjanjian. Kita tahu bahwa yang menyampaikan ke tanah perjanjian itu adalah Yosua. Musa sendiri sebagai pemimpin bangsa Israel nggak layak, nggak diizinkan Tuhan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Ini sedih juga Musa ya. Kalau kita secara pribadi sedih juga, Musa yang memimpin, Musa yang berjerih lelah, bagaimana membawa bangsa itu keluar, menghadapi tulah-tulah itu semuanya, bagaimana menghadapi bangsa Israel yang tegar tengkuk, tapi dia sendiri nggak sampai ke tanah perjanjian itu oleh karena satu hal. Nah, jadi satu yang kita lihat di sini bagaimana Yosua yang disampaikan Tuhan sampai ke tanah perjanjian itu. Mereka kedua suku bangsa Israel itu sudah menduduki tanah yang penuh dengan susu dan madu, di mana mereka tidak pernah menabur, di mana mereka tidak pernah menanam, tapi mereka bisa menikmati tanah perjanjian yang dulu dijanjikan kepada nenek moyang mereka. Kembali Tuhan berbicara kepada Yosua. Yosua menyampaikan kepada siapa itu? Para tua-tua orang Israel, kepala-kepala suku, orang-orang dituakan, pemimpin-pemimpin, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Abraham dipanggil dari Ur Kasdim, dari orang yang keturunan penyembah berhala. Bapaknya sendiri tidak mengenal Allah yang benar, tapi dia disuruh keluar. Abraham, pergilah, keluarlah dari rumah bapakmu dan negerimu, pergilah ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Aku akan memberkati engkau. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Keturunanmu akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Banyaknya. Pada waktu itu Abraham belum mempunyai keturunan, tapi Tuhan berbicara kepadanya bagaimana dia harus meninggalkan kampungnya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan segala-galanya, pergi ke negeri yang Tuhan tunjukkan baginya, sekalipun dia tidak tahu kemana dia akan pergi, tapi dia taat itu saja. Yang ada pada diri Abraham itu taat. Dia keluar dari sana, pergi ke tuntunan Tuhan, arahan Tuhan, kemana Tuhan mengarahkan dia. Dia taat. Dan Tuhan kembali mengingatkan ini,
kepada Yosua, dan Yosua menyampaikan kepada, dari mana dulu kamu diambil? Dari keturunan orang yang tidak mengenal Allah, ayah yang di Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Coba, siapa di sini orang tua kita yang beribadah kepada Allah yang benar? Orang tuanya sudah bertobat, mengenal Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Siapa? Ada? Yuk, angkat tangan yang sudah ada. Oh, ada Bapak Josephine, karena ibunya sudah mengenal Tuhan. Ada yang lain? Yuk, siapa lagi? Iya, ada Sion, bapak ibunya sudah mengenal Tuhan. Desman, ada dia. Ini adalah generasi kedua. Ayah dan ibunya, mereka sudah duluan ditangkap oleh Tuhan. Ayah dan ibunya itu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, Allah yang sesungguhnya itu. Mereka sudah mengalami Natal. Tadi Bapak Johnson bilang selamat Merry Christmas, Bu. Ya, Merry Christmas. Tapi setiap hari kita sudah bernatal, karena kita sudah bertemu dengan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Allah mengingatkan kembali bangsa ini. Dari mana mereka diambil? Saya suka dengan kata ini, ayat 3 ini. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu. Saya suka dengan kalimat itu. Aku mengambil Abraham bapamu itu. Kalau sama saya nggak cocok itu. Berguna aku mengambil bapamu itu. Nggak jadi Tuhan bapak saya. Iya. Tapi kalau hari ini generasi kedua ini, dari orang yang percaya di tempat ini, Tuhan berbicara, aku mengambil Abraham bapamu itu. Ya. Dari seberang sungai Yordan. Ya, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu yang sudah percaya kembali menceritakan kepada anak-anak kita, dari sini dulu Bapak dipanggil Tuhan, dari sini dulu Mama dipanggil Tuhan. Bagaimana kita, apakah sudah selayaknya sampaikan kepada anak itu? Keluarga-keluarga itu harus menceritakan tentang iman mereka kepada anak-anaknya. Dan anak-anak ini juga ketika dewasa dan punya keluarga, menceritakan ini kepada anak-anak kita. Ini dulu, Bapak dulu, Mama dulu seperti ini. Ketika masih sekolah diambil oleh Tuhan. Bagaimana saya bertahan untuk bertahan iman ini, bagaimana berjuang untuk iman yang sudah Tuhan berikan itu. Sekalipun licin, sekalipun banyak semak belukar yang harus dilewati. Makanya kalau saya sering ingatkan kepada kita, Bapak rohani kita bilang bahwa iman seseorang itu akan teruji sekitar 10 sampai 15 tahun ke depan. Itu akan kelihatan apakah benar-benar dia sungguh-sungguh berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Apakah dia tetap mempercayai Yesus Tuhan. Apakah imannya tidak runtuh. Apakah imannya itu hanya iman seketika, sementara. Ketika ditabur itu, mereka itu wow, sangat menyala-nyala. Tapi ketika ada masalah, ada gangguan itu, mereka sudah mulai redup kembali. Aku gak yakin lagi akan keselamatan itu. Iya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, aku mengambil Abraham bapamu itu dari sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Ini yang diingatkan. Bagaimana dulu Tuhan mengambil Abraham, bagaimana Tuhan dulu mengambil kita. Saya dulu di sawah, di lembah-lembah, di rawa, ambil itu lompong. Apa tahu lompong ya? Keladi yang gatal itu untuk makanan babi. Kalau sekarang kan ada tren sekarang ya, makanan babi sekarang enak. Apa pakannya itu dibeli sudah jadi mahal. Mahal itu yang diberikan kepada babi. Dulu kami harus turun ke rawa-rawa, gigit pacat lengket di kaki semuanya. Saya sambil melompat-lompat, angkat kaki dalam. Ibu saya bilang, takut kali kau.
pahitnya kehidupan itu harus dijalani. Tapi ketika itulah dan lewat pesawat di atas, lihat pesawat pun nggak berbandara pun nggak pernah. Tapi Tuhan mengambil saya dari sana. Tuhan mengangkat saya dari lumpur itu, dari dosa penyembahan berhala. Kakek saya itu dukun, ibu saya penyembah berhala, ibu saya menikah 2 kali, bapak saya menikah 2 kali. Latar belakang yang begitu gelap dan kotor, maka wajar saya itu memiliki pikiran yang kotor. Keturunan itu ada di sana, dosa itu mengikat setelah menikah. Dari situlah engkau diambil, ku ambil, kata Tuhan. Makanya saya senang dengan kata ini, aku mengambil engkau. Tuhan mengambil saya dari latar belakang yang sangat terpuruk dan latar belakang keluarga yang berdosa, penyembah berhala, tidak mengenal Tuhan. Bapak saya dikebumikan, ya seperti mengebumikan ayam, nggak ada acara apapun, nggak ada Kristen, nggak ada apapun, nggak ada, karena dia belum mengenal Tuhan, mereka belum punya agama waktu itu. Dari keluarga yang itu, bersyukur hari ini, kalau ada semua, ada Sion, ada adik, yang hari ini bisa diajarkan anakku, ayo saya teduh, anakku ayo baca Alkitab, berjalan di jalan Tuhan, bersyukur puji Tuhan hari ini. Tapi bukan berarti kalian gak punya masalah. Mari datang kepada Tuhan. Ingat dari mana kita diambil oleh Tuhan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Janji itu sudah dikenapi. Engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Keturunanmu akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut banyaknya. Aku akan memberkati engkau. Itu kata Tuhan kepada Abraham, dan dia berjalan dengan imannya itu sampai Tuhan menggenapi semua. Sekalipun ada banyak perjalanan yang sangat buruk juga ada, tapi tetap Abraham mengingat bagaimana Tuhan memanggil dia. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya, sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai di laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda di laut terberam. Sebab itu aku berteriak-teriak. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan, maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangkannya air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi, dan sematamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori dan diam di sungai Yordan. Dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu. Mereka kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kamu menduduki negerinya. Sedang mereka kupunahkan dari depan kamu. Ketika itu Balak dan Zipor, raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam dan Beor untuk mengutuki kamu, tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya setelah kamu menyeberang sungai Jordan dan sampai ke Yeriko. Berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi dan orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedang dan bukan pula oleh panahmu. Demikianlah aku berikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah
hasilnya. Sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadah kepada Tuhan. Itulah yang diingatkan oleh Tuhan kepada Yosua, dan Yosua menyampaikan ini kepada bangsa Israel yang sekarang, yang pada waktu itu sudah duduk di negeri Kanaan, tanah Kanaan, negeri yang tidak pernah mereka dirikan, kebun-kebun yang tidak mereka pernah tahu tentang tanam, tapi mereka lah yang menikmati hasilnya itu. Kalau orang tua itu sudah bertobat, kita menikmati hasilnya hari ini. Saya sempat menikmati hasilnya. Ibu saya kemudian bertobat mengenal Tuhan Yesus. Saya bisa menikmati seperti apa keluarga di dalam Tuhan itu. Keluarga yang mengasihi Tuhan, ibu yang mengasihi Tuhan, bapak yang mengasihi Tuhan, itu harus Allah nikmati. Sekalipun mereka tidak mengenal Tuhan, generasi dari kita ini pun, mari kita bisa menjadi berkat dari orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, generasi demi generasi Allah setia untuk memberkati. Sampai rencana Allah itu digenapi, sampai bagaimana bangsa Israel itu menduduki tanah Kanaan itu. Mereka menikmati negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Janji Allah dulu kepada nenek moyang mereka, keturunan mereka bisa menikmati apa yang Tuhan katakan. Banyak persoalan, banyak masalah, banyak kejadian, banyak peristiwa yang mereka hadapi. Tapi bagaimana Tuhan menuntun mereka sampai akhirnya mereka menang. Sekalipun ada suku-suku yang mau merebut mereka, yang mengalahkan mereka, tapi Tuhan memberikan kemenangan bagi mereka. Tuhan tetap penyertaan Tuhan. Generasi ini sampai kepada waktunya Tuhan akan selesai. Ada generasi Allah hadir menyelamatkan keluarga. Allah hadir menyelamatkan generasi demi generasi. Generasi di mana kita ada, harus kita hadir sebagai pemenang. Harus kita hadir menjadi berkat. Natal yang sesungguhnya, kalau saudara sudah percaya, saudara sudah miliki Natal itu. Natal itu bukan hanya lahir saja, tapi Yesus itu lahir dan dia datang ke dalam dunia ini, menyatakan dirinya kepada kita, dan kita juga harus menyampaikannya kepada orang lain. Bagaimana kita diselamatkan oleh Tuhan. Ceritakan tentang kemuliaan Tuhan. Hai siarkan di gunung, di bukit, di mana pun juga. Lahirnya Al-Masih. Yesus sudah lahir dalam hati kita. Itu harus diceritakan. Bagaimana dahulu aku ini berada dalam lembah kegelapan. Bagaimana dahulu aku ini diperbudak oleh dosa itu. Bagaimana dahulu aku diikat oleh kuasa kegelapan itu. Tapi Tuhan melepaskan saya. Itu yang berita itu disampaikan. Berita tentang pengampunan dosa. Dan Allah mengingatkan Yosua kepada bangsa Israel supaya mereka mengingat Allah yang sudah menyelamatkan mereka dari tangan-tangan musuh mereka, supaya Allah mengingatkan mereka, supaya mereka mengingat bagaimana bangsa itu dalam penyertaan Tuhan di padang gurun dan sampai ke negeri perjanjian itu, dan bagaimana Tuhan melepaskan mereka dari tangan orang, dari tangan Firaun itu, bagaimana mereka menyeberangi laut Keberau itu. Tuhan kembali membuat memori itu terbuka. Yuk kita agak sedikit memori kita mengingat ke belakang bagaimana dulu Tuhan menangkap kita, menyatakan diri kepada kita. Maka tidak ada habis-habisnya cerita ini. Orang percaya akan habis cerita. Bagaimana Tuhan mengambil dia, bagaimana Tuhan menuntun dia, bagaimana Tuhan menyatakan diri baginya. Bersyukur ya. Kalau orang tuanya sudah bertobat, sangat bersyukur. Tapi mereka juga punya masalah. Kalau saya dulu dilarang ibadah pun saya dilarang. Ini ibu saya masih hidup. Saya dilarang untuk ibadah. Saya harus kerjakan semuanya. Harus masak dulu, semuanya lengkap dengan lauknya, antar ke ladang, bangun lagi, baru berbenah, bereskan semua rumah, baru pergi di gereja. Itu baru boleh. Kalau enggak, ibu saya bilang apa? Di gereja kau tidur, bawa bantalmu ke sana. Bahkan dia bilang sama pemimpin gereja itu pernah tua yang bilang, kalau enggak kau bikin jadi anak itu bikin bapakmu. Ini ya. Tapi ini ada pengalaman. Mungkin ada juga yang punya pengalaman seperti ini begitu.
Amerika. Iya, punya pengalaman. Oh, saat Raden. Itu aja bikin ibumu. Ketika kita berpikir, ini enggak, udah bertobat orang tua kita, bapak kita, nah kupe ayam, malas tidur dia. Padahal sangat mendukung. Saya jangan boro-boro saya dikasih uang waktu itu. Harus disisihkan uang jajan. Iya, saya belum berapa saya bilang kalau saya mengingat kembali, saya bersyukur kepada Tuhan, saya tersenyum, mengingat bagaimana Tuhan memimpin hidup saya. Saya lucu juga, sedih juga ada, karena waktu itu saya gimana ya? Caranya, kalau orang lain memberi persembahan, saya rindu memberi persembahan. Tuhan, tapi dari mana uangnya? Uang jajan itu juga nggak cukup. Maka saya menipu orang tua, kan salah ya. Mak, beli ini, saya lagi. Lalu, tapi dari mana uangnya? Saya ingin memberi persembahan, tapi nggak bisa. Tapi akhirnya saya ketawa, Tuhan salah di dunia aku ini. Aku giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Itu mendasari saya. Sehingga saya memberikan diri saya kepada Tuhan untuk melayani orang-orang yang Kristen pun giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Saya giat untuk melayani dari dulu, tapi saya tidak punya pengertian yang benar. Saya tidak yakin akan keselamatan itu. Tapi makanya saya baca ini kembali, terulang kembali, bagaimana sejarah bangsa orang Israel diselamatkan oleh Tuhan, dibawa ke tanah perjanjian itu. Saya mengingat bagaimana dulu saya, ketika saya cari lompong itu, ketika saya ke sawah di benteng-benteng sawah itu, saya harus lari-lari, badan saya gemoy dari dulu kan begitu ya, jatuh-jatuh di sana. Bagaimana supaya saya bisa belajar firman Tuhan, sekalipun saya tidak mengenal Tuhan pada waktu itu, belum ditangkap Tuhan. Makanya saya rasa Tuhan menangkap saya dan menjadikan saya hamba-Nya. Iya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lewat generasi kita, Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan menyertai kita. Maka generasi berikutnya pun Injil dipercayakan bagi kita untuk menyampaikannya kepada mereka. Makanya saya bilang nggak apa-apa kalau Bapak Ibu sudah percaya dan menerima Tuhan, nggak apa-apa 3-4 orang anak kalau Tuhan percayakan. Tapi jadi hamba Tuhan, dari pengusaha dan mendukung pekerjaan Tuhan, dari misionaris, kan begitu ya. Lalu orang medis, kesehatan, dokter misalnya, tapi dia bisa melayani lewat profesinya, nggak apa-apa kalau sudah sanggup membiayainya, ya. Kalau nggak usah, kan begitu ya. Mempersiapkan itu. Kalau Tuhan percayakan anak, kalau Tuhan percayakan berkat, nggak apa-apa. Adopsi anak, bagaimana supaya mereka bekerja untuk melayani Tuhan. Saya mengingat ini orang tua rohani mereka, Pak Nurul dan Ibu Galuh ya, mereka punya anak. Berapa sekarang tinggal di rumah? Hari ini 20 anak tinggal di rumah mereka. Mereka tidak punya anak yang dilahirkan, tapi mereka Tuhan percayakan untuk membawa anak itu kepada Tuhan. 20 orang anak. Saya 6 sudah kewalahan, tapi 20 anak. Makanya kata siapa waktu itu, Mama Cici bilang ya, Bu, gak pernah Ibu doakan supaya ada teman seperti Pak Nuh, seperti Ibu Galuh mendampingi Ibu supaya dipercayakan untuk mendidik anak. Itu kata Mama Cici. Saya belum pernah terpikir akan hal itu, belum pernah saya pikirkan. Tapi saya lihat di sana bagaimana Tuhan generasi demi generasi itu Tuhan pimpin mereka. Mulai dari Tuhan memanggil Abraham, Allah memanggil Abraham dari Ur Kasdim, sampai kepada keturunan Ishak, sampai kepada Yakub, sampai kepada Musa di padang gurun, keluar dari Mesir, berjalan di padang gurun, dan sampai kepada Yosua yang sampai ke tanah perjanjian itu. Bagaimana Allah membentangkan, saya kata membentangkan, menunjukkan kasih Allah itu kepada generasi demi generasi, dan Tuhan memberi kemenangan bagi mereka. Kalau saya kembali menoleh ke belakang, bolang saya, kakek saya nggak kenal. Dia tidak mengenal Tuhan. Sebelum pun saya lahir, dia sudah tidak ada. Bapak saya kelas 5 SD, dia sudah pergi ke Balikpapan, tapi bukan di Kalimantan. Iya, sudah dipanggil Tuhan. Dari ibu saya, kakek saya itu dukun.
Dia tahu arti kelahiran. Kalau hari ini seorang anak lahir, dia akan apa itu? Terawang ya. Ini nanti menunjukkan seperti apa. Ini rezekinya bagaimana? Apakah ini anak yang paling malang? Apakah ini anak yang paling beruntung? Itu kakek saya dari ibu saya. Ibu saya buta huruf, nggak mengenal Tuhan, tapi Tuhan mengambil saya dari sana. Dan ketika Tuhan mengambil saya dari sana dan Tuhan menyelamatkan saya, Tuhan berbicara, percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ini yang Tuhan genapi. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita menoleh ke belakang. Dari seperti apapun gelapnya latar belakang keluarga kita, tapi mari kita melihat tangan Tuhan yang besar itu, yang kuat itu, yang menuntun kita sampai kita bertemu dengan Yesus. Natal yang sesungguhnya. Tuhan mau hadir di tengah-tengah keluarga kita. Tuhan mau hadir dalam hidup kita secara pribadi. Tuhan mau nyatakan dirinya supaya kita mengenal Dia dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, dan kita bisa menyembah Dia dan melayani Dia. Itu jadi tiap-tiap generasi Allah setia memimpin generasi demi generasi, generasi ke generasi, dari orang tua saya, dari ibu saya, dari saya, dan mungkin kalau ada anak-anak saya dari generasi itu. Tuhan hadir setia sebenarnya. Yang tidak setia itu siapa? Kita. Tapi Allah tetap setia memimpin dari generasi sampai kepada generasi. Apakah dalam generasi kita ini kita menangkap Tuhan atau menerima Dia, menangkap visinya Allah ini, mau datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan saya dan saudara. Yang kedua di sana adalah kepemimpinan iman dimulai dari keluarga. Ayat 14 mari kita lihat. Apa yang dikatakan oleh Yosua kepada bangsa Israel. Mari kita baca bersama-sama 14-15. 1, 2, 3. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepada-Nya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu yang telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di tempat di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ada 2 kali Tuhan katakan kepadanya, beribadahlah kepadanya. Penting ini. Allah mengingatkan bangsa Israel supaya beribadahlah kepadanya. Kepada siapa? Tuhan Allahmu yang sudah menyertai engkau, yang sudah mengambil engkau, yang sudah mengangkat engkau dari lubang kubur itu. Tidak ada keluargamu yang mengenal Yesus. Itu Tuhan katakan kepada saya. Hanya engkau yang kupilih dari keluarga itu. Jangan kita katakan bahwa aku sendiri, aku gak kuat Tuhan, aku sendiri yang bertobat dalam keluargaku. Kalau Tuhan mengambil kita, berarti Tuhan mempercayakan itu supaya kita menjadi berkat bagi keluarga kita. Ya. Tuhan memimpin. Kepemimpinan yang itu dari keluarga. Tidak terlepas dari apakah keluarga itu ayah, ibu, anak. Dari keluarga. Ya. Jadi kalau kita dari keluarga, siapa yang di keluarga itu diselamatkan lebih awal? Mari menjadi berkat. Karena ada bapaknya. Bapaknya lah yang ngajari anaknya. Tapi nampak nanti kan begitu ya. Bapaknya belum bertobat. Kan bapak-bapak, kamu yang memimpin. Kita harapkan sesuatu terjadi dari orang yang belum lahir. Tidak bisa kita harapkan dari seseorang yang belum lahir. Anak yang masih dalam kandungan, tidak ada yang bisa kita harapkan daripadanya selain daripada menyusahkan kerjaan. Orang yang belum percaya kepada Tuhan
Siapa yang dalam keluarga itu yang sudah mengenal Tuhan, kepemimpinan iman tadi diserahkan kepada. Memang berat, sulit ya, berat, sulit bagi kita. Seorang perempuan yang memimpin iman di tengah-tengah keluarga. Tapi kalau kita yang dipercayakan oleh Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dimulai dari keluarga. Takutlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepadanya. Jauhkan. Hari ini memang kita bukan lagi kepada berhala kuno, berhala yang disembah oleh nenek moyang kita dulu. Enggak ada lagi dibuatnya mantra-mantra, enggak dibuatnya lagi pohon besar. Mereka tidak beribadah lagi ke sana. Tapi hari ini berhala modern telah terjadi. Ya. Jauhkanlah daripadamu. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat. Jauhkanlah berhala-berhala modern yang hari ini manusia banyak dipengaruhi bukan lagi oleh karena berhala modern, berhala kuno tadi, tapi berhala modern hari ini. Gaya hidup, terjadi gaya hidup, ya, gaya hidup, style, gak masalah apapun, penting stylenya, gayanya itu menunjukkan gaya yang oke. Gak masalah, gak punya uang gak masalah, yang penting gayanya yang oke. Ini hari ini banyak, supaya dipandang orang lain itu orang yang berkelas. Ingin sama seperti orang-orang yang kaya, gak masalah. Hutang pun gak masalah. Ya, ke negara kau hutang gak masalah kan? Kayak uang di bank, kemudian itu buat rumah misalnya supaya rumahnya bagus, atau beli baju yang mewah atau kendaraan dan sebagainya, itu membuat dia itu seperti beli hutang dirinya sudah terpuruk bisa. Itu hari ini berhala mereka, gaya ini. Ya, handphone harga yang mahal, malu dia kalau handphonenya itu jelek. Ya, padahal beli pulsa belum bisa, beli pulsa belum bisa, beli paket belum bisa, tapi mau punya handphone. Ini hari ini, sehingga sangat mengikat mereka, sehingga hati mereka tidak bisa tertuju kepada Allah. Hati mereka tertuju kepada Allah. Anak-anak sekarang banyak pendiam, oke ya? Ya kan? Anak-anak kita sekarang banyak pendiam ya? Tapi anak-anak di rumah kita bagaimana? Kalau kau cari anakmu di mana dia? Kalau nggak ngomong lagi, nggak bunyi lagi, di mana dia? Ngapain? Main handphone. Tesa, kira-kira Nabi ya? Nggak bunyi lagi. Di mana dia? Di sudut ruangan sana sudah main handphone. Aman itu, anak yang bayi, anak yang 2 tahun, aman kamu kerja. Orang tua hari ini kasih handphone sama dia, udah diam di sini anakku. Oke mama. Aman dia. Kamu bisa bekerja, bisa nyuci, bisa masak, bisa semuanya kan? Berhala itu hari ini berhala. Jauhkanlah berhala itu. Ini peran kita sebagai orang tua. Iman di tengah keluarga itu. Kepemimpinan iman dimulai dari keluarga, bukan dari gereja. Sekalipun gereja berjuang, makanya kerja sama Bapak Ibu. Gereja, keluarga harus kerja sama. Ya. Saya menangkap visi itu. Waktu saya pergi ke Bekasi, ke gereja PUK itu, saya menangkap visi itu. Dan visi itu sudah lama saya tangkap. Anak penting bagi Allah. Apa penting bagi Allah? Penting bagi kita. Penting bagi saya. Yud itu pemuda, generasi muda itu penting bagi Allah. Dan itu penting bagi kita. Bagi saya. Kalau saudara katakan sebagai keluarga
itu dimulai dari keluarga. Mari anak kita, tangkap anak kita, rangkul anak-anak kita, bawa mereka kepada Tuhan. Jangan kamu harapkan, ada bilang begini, rohani sih, agak rohani sedikit. Aku dulu pun enggak diajari mama aku firman Tuhan. Enggak pernah kau diajari bapakku firman Tuhan. Aku bertumbuh sendiri, aku belajar sendiri, dan aku bertobat kok, anugerah kok pertobatan itu katanya. Rohani ya? Iya, bertobat itu kan anugerah. Gimana pun kita buat anak kita ini kan anugerah, Bu? Iya. Tapi bagian itu apa? Beritakanlah Injil, baik atau tidak baik buat kita. Bagian kita ini menyampaikan kepada anak. Ini yang diingatkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, supaya mereka itu sungguh-sungguh ambil bagian keluarga-keluarga itu. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan, beribadahlah kepadanya, bawalah anak itu kepada Tuhan, berikan teladan kepada anak itu. Bangunlah lebih awal. Ayo aku bangun kita. Mari kita puji Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita mendengarkan suara Tuhan pagi hari ini. Kalau keluarga-keluarga akan mengalami ini dalam rumah tangga mereka itu, saya yakin gak mungkin Tuhan gak memberkati keluarga kita. Apa kita merasa penting? Generasi tengah-tengah rumah tangga kita itu perlu diarahkan kepada Tuhan, perlu dibawa kepada Tuhan. Pentingkah anak itu bagi saudara? Kalau penting, mari bawa kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ya, jauhkanlah Allah yang kepada nenek moyangmu telah beribadah. Dulu nenek moyang kita nggak beribadah nggak kepada berhala model itu enggak. Tapi hari ini yang muncul di hadapan kita harus kita jauhkan dan beribadahlah kepada Tuhan. Kembali Tuhan ingatkan, beribadahlah kepada Tuhan. Sungguh-sungguh penting beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya di gereja ini, tapi di rumah saudara. Buatlah persekutuan, buatlah mesbah keluarga dalam keluarga itu. Malu kita terus. Mereka ada dua sholat, ya kan? Mereka ada dua sholatnya loh. Mereka khususkan masing-masing anaknya itu diberikan apa? Benar. Ini apa namanya itu yang sajadah. Kita masing-masing kita berikan anak kita oke begini ya. Masing-masing anak mereka antarkan ke pengajian itu setiap hari loh. Enggak anak kita. Orang jangan pacaran sama orang nggak percaya yang kita dengar. Itu cuma. Pokoknya cakap sampaikan sama dia, perkataan sampaikan sama dia, yang dialah yang itu. Oke. Tapi mari kita buat mesbah keluarga kita. Yang ketiga, ada komitmen iman. Apa komitmen iman? Mari kita lihat ayat 25 ini. Nanti baca sendiri di rumah sebagian. 25 sampai 28. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Pada hari ini juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu dia mengambil batu yang besar dan mendirikan di sana di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan bersaksi terhadap kita, sebab telah didengarnya sebagai segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Sebab itu Yosua melepas bangsa itu pergi masing-masing memilih pusakanya. Sampaikan oleh Tuhan lewat Yosua, supaya mereka, komitmen Yosua apa? Apa komitmen Yosua? Ayat 15, kembali ke dia. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini.
Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Bilang sama hati kita. Pilih sama hari ini. Kamu mau beribadah kepada handphone atau beribadah kepada Tuhan Allahmu yang sudah mati di kayu salib untuk saudara-saudara, yang sudah datang dan sudah naik ke surga menyediakan tempat bagi kita, bagi saudara dan saya, yang memberikan hidup kekal, pengampunan dosa. Mau beribadah kepada siapa? Kepada Tuhankah Allah nenek moyang kita, Allah Abraham, Isa dan Yakub, Allah yang sudah menyatakan diri dalam pribadi Tuhan Yesus? Firman itu telah menjadi manusia. Yesus datang ke dalam dunia. Mau beribadah kepada Tuhan Yesus kah? Atau beribadah kepada dunia ini? Oh, aku mau beribadah kepada Tuhan Yesus, Ibu, tapi aku juga mau mengabdi kepada dunia ini, mengabdi memberikan. Gak bisa. Karena jawabnya Allah iso. Gak bisa. Gak bisa kita beribadah kepada dua mamon, kepada dua Tuhan. Gak bisa. Kalau kita ikut Tuhan, berarti kita mengikuti Tuhan. Ikut dan menyangkal diri, kan gitu ya. Aku buang yang fana. Terus ku menang dengan engkau. Bagaimana bisa kita menang? Kita harus buang yang fana itu. Yang fana itu yang sementara. Sementara nikmatnya, sementara indahnya, sementara nyamannya, nonton drakor sementara. Iya, menikmati dunia ini. Kadang-kadang marah. Ini ngerinya hari ini, anak-anak marah kalau kenyamanannya itu diganggu. Bukan hari ini, dulu dia nyaman dia dengan handphone itu, marah dia. Kalau dia bisa menguasai dirinya, oh gak masalah. Tapi hari ini anak-anak diberikan handphone dari kecil. Maka di luar negeri itu, di Jepang itu banyak udah diberikan handphone kalau mereka dulu SMA. Tapi kita salahnya di mana? Anak gue kena terpakai, anak gue kena nakal, terajarkan pedan sekarang orang tuanya yang salah. Difasilitasi dengan hal-hal yang seperti itu, membuat kamu yang kewalahan. Iman itu dimulai dari keluarga. Kita harus punya komitmen iman. Yosua katakan dari apa? Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Apa kata bangsa Israel? Jauhlah daripada kami untuk beribadah kepada Allah yang lain. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan. Mereka buat perjanjian itu, tapi memang perjanjian itu kata orang banyak untuk dilanggar, katanya bukan untuk dilanggar. Saya buat itu waktu saya bertobat terima Tuhan Yesus itu, saya tuliskan di Alkitab saya. Menerima Yesus saya masih ingat tanggal 12 April 1991. Menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya salah pribadi. Tapi kamu akan diberi kuasa. Bukan itu, tetapi kamu akan menjadi anak-anak Allah. Tetapi semua orang, Yohanes 1:12. Tetapi kamu, semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saya masih tetap ingat itu, dan itu saya tuliskan. Dulu masih pakai apa? TikTok apa? Mesin ketik ya, bukan hari ini. Saya tulis pakai mesin ketik itu, lalu saya fotokopi dan saya sampai hari ini itu masuk ke dalam biodata saya, buku ijazah saya, semuanya saya gabung dengan itu. Maka ketika dibuka buku dokumen itu, yang pertama di sini adalah foto saya dan kesaksian pertobatan saya. Bagaimana saya bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat saya, dan di sebaliknya itu bagaimana Tuhan meyakinkan saya menjadi seorang hamba Tuhan. Itu yang saya buat. Jadi buku saya, dokumen saya yang pertama bukan nilai IP 3, sekian tidak. IP saya nggak ada 3, sekian. Tapi yang jelas di sana adalah pertobatan saya itu yang awal.
ada komitmen iman. Bagaimana saya percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat itu dalam hidup saya. Kalau tadi sesuai tanda, dibuat dari apa? Apa tadi dibuat seperti tandanya? Mendirikan apa? Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikan di sana di bawah pohon besar tempat kudus Tuhan. Artinya di sana bahwa ada komitmen, ada tanda yang dibuat sebagai perjanjian mereka. Bagaimana mereka beribadah kepada Tuhan, bagaimana mereka punya perjanjian, kami pun akan beribadah kepada Tuhan. Berjanjilah dengan Tuhan, berjanjilah dengan diri sendiri. Aku akan tetap mengikut Tuhan, aku akan tetap menyembah Tuhan, Allah yang hidup itu, Allah yang benar itu, Allah yang disembah Abraham, Allah yang disembah Yosua, Allah yang disembah Musa pada zamannya itu, generasinya itu, sama dengan Allah yang menyatakan diri kepada kita hari ini. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Akulah roti, akulah terang. Ada 7 perkataan Yesus di Injil Yohanes itu menyatakan akulah dia. Itulah Allah yang adalah aku, yang dulu berbicara kepada Musa, yang berbicara kepada Abraham. Allah dalam perjanjian lama itu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang ditulis T U H A N, huruf besar semuanya. Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Itulah yang menyatakan diri kepada kita hari ini dalam pribadi Tuhan Yesus. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan sebagai anak tunggal Bapa. Jangan kita bayangkan anak tunggal itu seperti dia, seperti Abraham, enggak gitu. Anak tunggal Bapa itu adalah semua kepenuhan Allah itu, semua kekudusannya, semua kebesaran itu dilimpahkan ke dalam anak itu. Yesus itu adalah anak Allah seperti itu, sama dengan Allah. Dia adalah Allah sendiri. Dan itulah yang kita sembah. Kalau dulu bangsa Israel menyembah kepada Allah itu Tuhan, Allah Abraham, itulah yang menyatakan diri menjadi manusia supaya kita bisa mengenal Dia. Dia datang ke dalam dunia menemui kita, lahir di kandang domba. Jadi Natal yang sesungguhnya sekali lagi, bagaimana kita bertemu dengan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita saat ini. Natal itu sejak tahun 1991 saya sudah bernatal. Saya sudah terima Yesus, tapi tetap ada pembaharuan di sana. Maka tetap update, jangan update ya. Update iman ini perlu diupdate. Maka pergi saya ke Bekasi, ke Gereja Puk, supaya diupdate kembali kan begitu ya. Supaya perlu diupdate loh iman kita ini. Sudah percaya Yesus sudah, perlu diupdate, perlu. Makanya ada kebangunan rohani, perlu KKR, perlu retreat, perlu healing. Tapi healingnya bukan hanya lihat bunga-bunga, tapi healing itu lihat bunga-bunga boleh. Tapi mari segerakan kembali iman kita. Baca Alkitab, bila perlu pergi kepada senior kita, kakak atau bapak rohani yang lain yang bisa kita percayai, mengupdate kembali iman yang sudah pernah ada itu, supaya kembali segar. Tidak apa-apa, sekarang kembali sudah bisa kita lakukan betul-betul. Iya, saya pernah bilang, ibu pergi nggak apa-apa, cuti sebulan katanya. Tapi cuti sebulan itu gimana jemaat ini Pak? Saya bilang nggak apa-apa, sebulan tapi sebulan itu 10 tahun akan disegarkan kembali. Itulah yang dikatakan. Ada seseorang hamba Tuhan berkata seperti saya seperti itu. Harus ada sabar, itu bagi kita. Bapak Ibu harus ada sabar. Hari ini bukan hari sabar. Hari ini kita beribadah. Hari ini full day. Kadang-kadang nggak sempat lagi. Mulai hari Sabtu sampai hari Minggu malam itu saya nggak pernah berbakar diri. Kecuali tidur saja. Lalu jalan sana jalan. Apa kerjakan sesuatu apa yang dikerjakan? Nggak bisa lurus badan ini. Tapi nggak apa-apa. Harus ada ambil. Jangan terus kerja. Tapi perlu update. Komitmen iman itu ada sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi perlu diupdate terus. Tiap hari ada beribadah dan memuji Tuhan. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa.
Terpujilah Engkau Allah kami yang begitu mengasihi kami. Tuhan menangkap kami, Tuhan mengambil kami dari lembah kekelam, dari rawa-rawa, dari yang dijerat oleh iblis, diikat oleh iblis, dari kemiskinan, dari sakit penyakit. Siapapun kami Tuhan, kalau kami masih dalam posisi itu, ambillah kami, ambillah mereka Tuhan, bawalah mereka kepada terang, supaya mereka melihat cahaya Tuhan, betapa besar kasih-Mu kepada mereka. Nyatakan diri-Mu bagi mereka. Bagi kami yang sudah percaya, Tuhan tolong kami, supaya perjanjian kami dengan Tuhan, waktu kami bertobat, Engkau akan kujadikan Tuhanku, Allahku, Juru Selamatku. Jadikanlah aku anakmu, biarlah itu tiap-tiap hari diperbaharui, supaya sukacita kami melimpah, dan kami bisa menjadi berkat. Terpuji Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik, mari kita akan teruskan ibadah kita. Kita akan tutup ibadah kita dengan bernyanyi satu lagu. Setelah itu kita akan tutup.